Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, Stanbook 083 2020 0039 dari kelas C4 Manajemen Pemasaran dari program studi Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Andi Masliatan Risau. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Ada 5 pertanyaan. Baiklah, soal yang pertama, apa itu manajemen? Kalau ditanya, apa itu manajemen? Anda ingat saja, manajemen itu adalah POAC. Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kalian kenal mungkin ada istilah manajer. Apa sih tugas manajer? Nah, itu tugasnya POAC. Dia melakukan planning perencanaan, misalnya manajer cafe dekorat. Dia harus melakukan planning hari ini. Saya akan menjual berapa, targetnya berapa. Pagi-pagi dia akan melakukan perencanaan. Kemudian, setelah melakukan perencanaan, tidak selesai sampai di situ. Dia harus organizing, yaitu bagi-bagi tugas. Si A ngapain sih, si B ngapain sih, si C ngapain sih. Nah, itu yang disebut dengan organizing. Tidak berhenti di situ, jangan hanya sekedar bagi-bagi tugas. Yang penting adalah actuating, melaksanakan. Berarti tugas diberikan kepada si A, misalnya tugas si A itu masak, ya harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling itu adalah mengawasi. Apa itu mengawasi? Mengawasi itu artinya membandingkan. Apakah yang direncanakan telah dilaksanakan? Kalau yang direncanakan telah dilaksanakan berarti bagus, tetapi jika yang direncanakan tidak terlaksanakan berarti tidak bagus. Nah, itu manajemen. Yang kedua, apa itu pemasaran? Marketing atau pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan barang yang ternilai dengan produk lainnya. Yang ketiga adalah pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler and Keller. Manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu meraih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu ataupun organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan, mempertukarkan, yang menggantungkan dengan membeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, mengarahkan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Yang kelima, pengertian pemasaran menurut Philip William J. Schultz. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Yang keenam, pengertian manajemen pemasaran menurut John W. Mullins.
Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, menerapkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program yang melibatkan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk, jasa dan ide-ide yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menggantungkan dengan target pasar untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, pengertian manajemen pemasaran menurut Peter Dickson. Manajemen pemasaran adalah kegiatan organisasi yang terlibat dalam memahami apa yang konsumen inginkan dan bagaimana mereka berperilaku. Yang keempat, bagaimana menurut Anda ruang lingkup pemasaran yang terbaik? Ruang lingkup pemasaran terdiri dari yang pertama, tujuan pemasaran, yaitu apa yang akan dicapai oleh perusahaan melalui bagian pemasaran. Apabila kepuasan konsumen terpenuhi, maka hasil penjualan produknya akan meningkat dan akhirnya tujuan pemasaran dapat tercapai, yaitu perolehan laba. Yang kedua, sistem pemasaran, yaitu kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan konsep pemasaran. Kelebihan konsep pemasaran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan. Yang kedua, sangat mudah dalam memikat hati pelanggan. Yang ketiga, pemasaran yang terkoordinir. Kelemahan konsep pemasaran. Yang pertama, penyebarnya sangat minim. Yang kedua, persaingan kuat. Yang ketiga, susah untuk berinteraksi. Yang kelima, yaitu jelaskan konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran diantaranya yaitu yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, keinginan. Yang ketiga, permintaan. Yang keempat, produksi. Yang kelima, utilitas. Yang keenam, nilai kepuasan. Yang ketujuh, penukaran. Yang ke-8, transaksi. Yang ke-9, hubungan pasar. Dan yang 10, nilai pasar dan pasar. Baik, saya telah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Apabila ada salah-salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.